Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Bayrodia Sofyana dengan NIM 226121067 kelas 6B. Di sini saya akan menjawab soal UTS metodologi studi Islam. Soal nomor 1 yaitu tanggapan kalian terhadap statement tuduhan A sampai D tersebut adalah A. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Konsep penciptaan dalam 6 hari memang ada dalam tradisi Yahudi dan Islam. Namun ini adalah konsep yang juga ditemukan dalam tradisi agama-agama Ibrahim dan kesamaan ini menunjukkan akar yang sama dalam tradisi monoteistik, bukan bukti penjiplakan. Al-Quran dan Taurat sama-sama bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga wajar jika ada kesamaan dalam beberapa konsep dasar. Selanjutnya yang B, ada satu hari yang suci dalam sepekan, yaitu hari Sabtu bagi orang Yahudi dan hari Jumat bagi orang Islam. Perbedaan hari suci, Sabtu bagi Yahudi, Jumat bagi Muslim, justru menunjukkan perbedaan identitas dan praktik keagamaan. Meskipun keduanya memiliki konsep hari suci, perbedaan ini menunjukkan otonomi masing-masing agama. Hari Jumat bagi umat Islam adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan dan hari di mana hari akhir akan terjadi. C. Ada sekitar 14 kosakata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan kosakata yang hanya ada dalam kitab orang Yahudi. Adanya kosakata yang sama tidak serta-merta membuktikan penjiplakan. Bahasa Arab dan Ibrani memiliki akar semitik yang sama, sehingga wajar jika ada kesamaan kosakata. Al-Quran mengakui keberadaan nabi-nabi sebelum Muhammad SAW yang juga diakui dalam tradisi Yahudi. Ini menjelaskan mengapa ada kesamaan dalam beberapa istilah dan kisah. D. Nabi Muhammad pernah berdagang ke Syam dan disinyalir belajar ajaran Yahudi dengan para pemuka agamanya yang kemudian dimodifikasi menjadi agama Islam. Perjalanan dagang Nabi Muhammad SAW ke Syam tidak membuktikan bahwa beliau mempelajari dan menjiplak ajaran Yahudi. Nabi Muhammad adalah seseorang yang ummi, yang artinya tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini membantah tuduhan bahwa beliau mempelajari dan memodifikasi ajaran Yahudi. Soal nomor 2 yaitu bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah tersebut. Dalam masalah tersebut ada 3 metode, yaitu yang pertama, metode negosiasi. Suami dapat mencoba bernegosiasi dengan tetangganya. Ia dapat menjelaskan situasi istrinya yang sedang ngidam dan meminta izin untuk mengambil beberapa buah kelapa muda. Metode yang kedua yaitu metode pencarian alternatif. Suami dapat mencari alternatif lain untuk memenuhi ngidam istrinya. Ia dapat mencari informasi tentang kemungkinan adanya penjual kelapa muda di daerah lain atau mencari pengganti yang mirip dengan air kelapa muda. Metode yang ketiga yaitu metode pemecahan masalah kreatif. Jika semua metode lain gagal, suami dapat mencoba memecahkan masalah dengan cara yang kreatif. Misalnya, ia dapat mencoba membuat minuman yang mirip dengan air kelapa muda atau mencari cara untuk memanjat pohon kelapa dengan aman. Untuk metodologinya, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu istri yang ngidam air kelapa muda dan hanya ada satu pohon kelapa di tetangga. Suami perlu mengumpulkan informasi tentang kondisi pohon kelapa, pemilik pohon, dan alternatif lain yang tersedia. Setelah itu, suami perlu menganalisis pilihan yang ada, seperti bernegosiasi, mencari alternatif, atau memecahkan masalah secara kreatif. Yang selanjutnya, suami perlu mengambil keputusan tentang metode mana yang akan digunakan. Setelah mengambil keputusan, suami perlu melaksanakan metode yang dipilih. Setelah melaksanakan metode, suami perlu mengevaluasi hasilnya. Apakah ngidam istrinya terpenuhi? Apakah ada dampak negatif dari tindakan yang diambil? Selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan peta konsep metodologi studi Islam dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Peta konsep metodologi mencakup sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan hadis, serta pendekatan-pendekatannya berupa pendekatan tekstual, pendekatan historis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, dan pendekatan antropologis. Selain itu juga mencakup ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, tasawuf, ilmu kalam, dan sejarah kebudayaan Islam.
Selanjutnya, Islam dapat dianggap sebagai ilmu pengetahuan dikarenakan memiliki kerangka kerja yang sistematis mulai dari sumber-sumber utama hingga disiplin-disiplin ilmu yang terstruktur. Ilmu-ilmu dalam studi Islam terus berkembang dan mengakumulasi pengetahuan dari generasi ke generasi. Aspek-aspek Islam seperti sejarah dan sosiologi dapat dipelajari secara empiris melalui pengamatan dan penelitian. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.